Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Oceanografi Umum pertemuan yang ketiga membahas tentang lautan dan iklim, yaitu ada 3 subbab: suhu dan perpindahan panas, curah hujan dan siklus air, serta tekanan udara. Nah, yang pertama ini tentang penjelasan tentang fenomena dua air laut yang tidak bercampur. Di situ bahwasanya ada di daerah Afrika dan Eropa lah, di Eropanya di Spanyol, di apa tuh, Afrikanya di Maroko. Di situ bahwasanya di sini ada laut Mediterania ya, atau laut mati mungkin. Nah, di sini kan banyak di daratan. Kemudian daerah hujan runoff membawa partikel terlarut. Di sini jadi airnya padat, banyak di partikel terlarut. Di sini tidak banyak. Nah, berdasarkan salah satu sifat air, maka air dari air yang padat akan menjadi ke tempat air yang tidak padat. Air yang padat ini warnanya lebih pekat. Makanya nanti waktu bertemunya itu ada air yang pekat, ada juga air yang tidak pekat. Dia yang pekat itu warna biru tua, kayak gini. Yang tidak pekat akan biru muda. Lama-lama tercampur juga, tapi membutuhkan waktu. Kemudian di situ penjelasannya itu, nah di sini kan di daerah kemudian kalau pertukarannya di daerah Mediterania tadi banyak sekali penguapan air, sementara sumber daya ataupun partikel yang masuk ke situ banyak. Nah, jadi begitu air di sini menyusut dan air ini juga akan masuk ke daerah ini, pewarna juga akan beda. Yang pekat ini warna lebih biru, yang masuk ini airnya tidak biru pekat. Makanya ada dua perbedaan warna. Waktu menguap, air sini masuk ke dalam, tapi waktu keadaannya sama normal, air sini yang keluar karena partikel terlarutnya lebih besar daripada yang di sini. Oke, lanjut ke pertemuan intinya. Perpindahan panas secara konveksi itu menyebabkan terjadinya angin laut pada siang hari. Proses terjadinya angin laut yaitu udara bergerak dari laut menuju darat. Ini dari laut menuju darat. Pada siang hari daratan lebih cepat menyerap kalor daripada lautan, sehingga daratan akan lebih cepat panas pada laut. Nah, sini contoh perpindahan. Hal ini mengakibatkan udara panas daratan akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin dari permukaan laut. Jadi begitu udara panas yang darat itu akan naik, diisi oleh udara dingin dari permukaan laut, sehingga terjadi gerakan udara dari laut menuju ke darat. Angin biasa disebut dengan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari, bisa digunakan oleh nelayan tradisional untuk pulang ke daratan. Nah, maksudnya ini angin dari laut menuju darat, karena tadi panasnya naik ke atas, ini maka diisi oleh udara dingin, sekalian nelayan pulang lah. Inilah perpindahan panas secara konveksi. Panasnya merambat, tidak secara melebur. Kemudian ada terjadinya angin darat tuh kebalikan dari angin laut, bahwasanya nanti lautnya masih hangat karena laut itu lama sekali melepaskan matahari yang terserap tadi siang. Nah, kalau di darat itu mungkin sudah ada pepohonan ataupun banyak lagi bangunan, jadi lebih cepat dingin daripada laut. Nah, jadi anginnya berbalik dari darat menuju laut untuk menuju tempat yang panas tadi lautnya, sehingga uap panas di laut akan naik ke atas, maka angin akan dialiri oleh angin dingin ke permukaan laut tadi. Sekalian nelayan pergi untuk melaut, satu tujuannya. Ini dia. Curah hujan dan siklus air. Pengertian curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu. Nah, di sini maksudnya jumlah air yang jatuh ke bidang horizontal itu maksudnya tanah yang diasumkan tidak terjadi infiltrasi, runoff maupun evaporasi. Maksudnya itu air yang jatuh ke perairan tidak termasuk yang masuk ke dalam tanah, yang turun dari sungai ataupun penguapan. Jadi betul-betul air yang jatuh ke permukaan tanah itu pada saat yang dari awan tuh kondensasi, itu yang dinamakan curah hujan. Nah, sini definisi curah hujan. Jumlah air hujan yang turun di daerah tertentu dalam satu waktu tertentu. Nah, jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Maksudnya tuh, kalau harian tuh sehari dia bisa 2 kali turun. Kalau mingguan dalam 1 minggu udah berapa hari turun, gitu juga bulanan dan tahunan. Klasifikasi hujan itu terbagi gerimis, hujan salju, batu es, dan hujan deras. Itu sepertinya sudah paham lah ya, tidak perlu jelaskan lagi. Nah, siklus air itu maksudnya air itu tidak akan habis di permukaan bumi, berputar-putar aja begitu. Jadi ada yang menguap, ada masuk lagi dalam tanah, ada yang menguap dari tumbuhan, menguap secara keseluruhan. Jadi ya
siklus hidrologi itu tetaplah nih istilah-istilahnya. Ini juga prosesnya tuh ada evaporasi dari air, ada makhluk hidup, ada transpirasi dari tanaman, infiltrasi, runoff, banyak lah. Tekanan udara ini menjelaskan lebih banyaknya tekanan udara baik di darat maupun di laut yang bisa diukur oleh barometer. Di sini kalau saya ringkas, tekanan udara di laut dan di darat itu berbeda. Perubahan tekanan udara kalau di daratan mungkin sekitar setiap 30, 1/30 ataupun 300 meter ini pada atmosfer. Nah, maksudnya di sini tekanan udara akan turun 1 atau sampai 30 lah setiap naik 300 meter. Tapi kalau yang di daerah laut setiap turun 10 meter dia akan terjadi penurunan tekanan udara. Jadi lebih cepat penurunan tekanan udara di laut daripada di darat. Kalau di darat itu fleksibel lah antara 1 sampai 30, cuman setiap kecepatan 300 meter umumnya. Tapi kalau di laut dalam waktu 10 meter itu sudah mengalami turunnya tekanan udara. Jadi tekanan udara itu lebih berat kalau yang di dalam laut. Kalau di darat tidak begitu berat. Tekanan udara mengarah pula ke segala arah. Nah, tekanan udara itu mengarahkan pada semua tempat. Tekanan udara itu menekan ke semua aspek. Itu juga tekanan udara di laut. Nah, sini tekanan udara terbesar adalah tekanan udara permukaan bumi yang diakibatkan oleh berat atmosfer di atasnya. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi, tekanan udaranya semakin kecil. Nah, jadi semakin kita ke gunung atau dari dasar lautan menuju permukaan lautan, tekanan udaranya tidak banyak, tapi makin dalam makin berat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tekanan udara akan turun pada daerah yang lebih tinggi. Ya, tekanan udara akan lebih ringan atau turun di tempat yang lebih tinggi. Jenis tekanan udara ada yang horizontal, ada yang vertikal. Tekanan udara yang vertikal ada, tekanan yang horizontal juga ada. Tekanan udara vertikal. Nah, di sini contohnya vertikalnya atas bawah kan. Pada ketinggian 0 kaki tekanan udara mencapai 1000, tapi pada ketinggian 20.000 kaki tekanan udara cuma 466. Jadi intinya tekanan udara di bawah tuh besar, kalau tempatnya agak tinggi nggak begitu besar. Persebaran daratan dan lautan di sini ada apa ya? Ada berada di lintang. Di sini dimasukkan faktor persebaran daratan dan lautan memiliki peran penting terutama pada daerah yang berada di lintang bagian tengah. Nah, ini bagian apa namanya? Lintang tengah di arah sini ya. Nah, tengah. Pada saat musim dingin tiba, sebagian dari daratan menjadi lebih dingin dan menjadi pusat dari tekanan udara bertekanan tinggi. Jadi waktu dia dingin, tekanan udaranya lebih besar lah, karena kan kita lebih pengap ataupun suhunya tuh lebih tinggi mengompres udara menjadi es. Ini ketika pada musim panas, daratan menjadi lebih panas, di saat yang sama tekanan udara menjadi lebih rendah dibandingkan musim dingin. Kalau panas tuh tidak begitu tinggi tekanan udara, jadi tidak begitu pengap, tapi suhunya jadi panas. Tapi pada saat musim dingin, tekanan udara menjadi rendah saat berada di lautan. Dan ketika musim panas, tekanan udara di lautan menjadi tinggi. Nah, ini kebalikannya, kalau musim dingin tekanan udaranya rendah saat di lautan, tapi pada musim panas tekanan udara lautan jadi tinggi. Maksudnya pada musim dingin tekanan udara ya di sekitaran darat, di permukaan perairan itu rendah karena lebih besar tekanan di daratnya. Tapi pada musim panas tekanan di daratnya tidak begitu tinggi, tapi tinggi tekanan udara sekitaran lautan. Sekian dari saya, pertemuan yang ketiga. Lanjut ke pertemuan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.